つながりがあるからこそ苦しいんだ。それを失うことがどんなもんか、お前なんかにわかるか！ Jika kau mengenal kasih sayang, kau harus siap mengenal kebencian. Saat kau menaruh harap dalam bentuk kasih sayang, maka kau harus menyadari sebuah potensi kekecewaan yang akan muncul ketika harapanmu tak kunjung menjadi kenyataan. Besarnya harapanmu akan sebanding dengan besar kekecewaan yang akan kau dapatkan. Uchiha menjadi tunduk pada rasa kebencian. Konflik yang tidak akhir melahirkan rasa kebencian di dalam hati manusia. Rasa tamak yang menyelimuti pikiran perlahan mulai menutup jalan kebaikan. Kuatnya ego dan rasa ingin berkuasa menjadikan manusia monster yang haus akan pengakuan. Rasa ingin melindungi sebuah cinta justru malah melahirkan sebuah kebencian. Kudeta yang direncanakan oleh klan Uchiha dan petinggi desa Konoha yang ingin melindungi desanya menyulut sumbu peperangan antara Uchiha dan Konoha. Lalu Itachi yang sangat mencintai perdamaian bertindak untuk memutus rantai kebencian. Dalam satu scene, Itachi pernah berkata, jika ada 10 orang dan 1 orang membawa penyakit menular, Itachi akan membunuh 1 orang itu demi menyelamatkan 9 orang lainnya. Itachi membantai habis semua anggota klannya demi melindungi Konoha. Namun di balik semua itu, peran Fugaku selaku pemimpin klan sangatlah penting. Ia mengalah dengan egonya, walau di awal ia setuju dengan rencana kudeta. Namun di akhir ia mengalah. Ia mampu menurunkan egonya dan memilih mati di tangan anaknya sendiri. Sejak awal, Fugaku memang tidak setuju dengan rencana kudeta. Namun sebagai pemimpin klan, ia harus menanggung semua kebencian yang ada pada klannya. Jika saat itu Fugaku memilih bertarung dengan Itachi, mungkin serial Naruto akan berbeda ceritanya. Namun, ia percaya dengan jalan yang Itachi pilih dan kedamaian yang Itachi dambakan. Sebelum ia pergi, Fugaku mempercayakan Sasuke kepada Itachi. Tragedi yang menyebabkan kebencian Uchiha Sasuke terhadap Uchiha Itachi, hingga ia menjalankan hidupnya hanya untuk membalas dendam kepada Itachi. Sasuke yang sangat mengagumi sosok Itachi merasa tidak percaya saat sang kakak yang sangat ia kagumi membantai habis semua anggota klannya, termasuk kedua orang tua mereka. Sasuke adalah anak kecil yang menjadi korban atas dunia tidak adil, dunia yang hanya ada kebencian. Sebagai klan Uchiha, Sasuke mewarisi tekad yang diwariskan oleh Indra, Nikushimi no Noroi, atau kutukan kebencian. Sasuke menjadikan itu sebagai filosofi hidupnya. Pada dasarnya, karakter adalah hasil dari sebuah sistem yang dibiasakan. Karakter Sasuke digambarkan sebagai orang yang dingin, angkuh, dan menaruh kekuatan di atas segalanya. Ia menjadikan Itachi sebagai dinding yang harus ia lewati dan orang yang harus ia habisi. Sasuke tidak merasa tertarik dengan apapun. Ia hidup hanya untuk membalaskan dendam klannya. Walau saat ia bergabung dengan tim 7, ia sedikit merasakan kehangatan sebuah keluarga. Ia sedikit mulai bisa melupakan balas dendamnya. Namun saat Itachi datang untuk membawa Naruto dan ia kembali melihat Itachi, rasa haus akan balas dendamnya kembali datang. Saat itu Sasuke yang sudah mampu menguasai teknik Chidori tak bisa berbuat apa-apa di hadapan Itachi. Sasuke sadar dengan batasnya. Sasuke sadar dengan kekuatannya. Ia menyadari jika ia terus berada di Konoha, ia tak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Itachi. Ia memutuskan untuk bergabung dengan Orochimaru. Ia pergi dan memutus ikatan pertemanan yang sangat berharga. Keluarga kedua yang mampu mengisi lubang di dalam hatinya. Ia memilih untuk melupakan semua itu dan kembali fokus untuk mencari kekuatan agar bisa membunuh Itachi. Itachi pernah berkata, Sasuke itu bagaikan kertas putih. Tinta apapun yang mencoretnya akan ia serap. Itachi menulis rasa kebencian dan balas dendam di dalam hati adiknya. Itachi membuat mental Sasuke hancur, karena memang itulah yang Itachi inginkan, mati di tangan adiknya sendiri. Itachi tahu jika Konoha tidak akan pernah melihat Uchiha sebagai klan yang baik seperti Hyuga, Nara, maupun Yamanaka. Tapi setidaknya ia dapat mempertahankan kehormatan dan nama baik klan Uchiha. Ia membuat Sasuke sebagai Uchiha terakhir yang akan menghakiminya dan membuat nama klan Uchiha kembali menjadi nama klan yang dihormati di dunia shinobi. Itachi seakan sudah menulis konsep hidup Sasuke agar Sasuke bisa membersihkan nama Uchiha.
Sasuke menjadi tunduk pada kekuatan Sharingan yang selalu ia banggakan, seolah membutakan matanya, menutup cahaya dari orang-orang yang berharap bahwa ia akan kembali menjadi ninja Konoha. Sharingan yang menjadi ciri khasnya membelokkan jalannya, membuatnya semakin tersesat di jalan yang hanya ada kehampaan. Sasuke menyadari semua itu. Sasuke juga sangat merindukan Konoha dan teman-temannya di sana. Namun Sasuke bersikap seolah ikatannya dengan semua yang ada di Konoha hanya akan menghambat jalannya. Sasuke mengubur semua kenangannya yang ada di Konoha. Saat Sasuke sudah mengalahkan Itachi, bukan ketenangan yang ia dapatkan, justru perasaannya semakin hancur. Dalam satu scene, Kakashi pernah berkata, nasib mereka yang balas dendam sangatlah suram. Kau malah akan semakin menderita dan menyakiti diri sendiri. Bahkan jika kau berhasil membalaskan dendam, satu-satunya yang tersisa adalah kekosongan. Sasuke merasakan semua itu. Terlebih lagi saat ia mengetahui kebenaran tentang kakaknya. Saat Obito mengatakan semua kebenaran yang selama ini Itachi pendam, Sasuke semakin hancur. Sasuke semakin memandang dunia sebagai sebuah keabsurdan. Saat ia sudah mencapai tujuannya, Sasuke harus dihadapkan dengan realitas yang menyakitkan. Orang tua, klan, dan kakak yang sangat dia sayangi harus menjadi korban atas semua ketakutan orang terhadap Sharingan. Sharingan yang akan menjadi penerus Madara, dan Sharingan yang mampu mengkontrol kekuatan ekor 9. Sasuke menjadi korban atas politik yang gelap dari para petinggi Konoha, dan Itachi yang harus menampung semua derita yang ada pada desa maupun klannya. Sasuke yang merasakan semua yang Itachi rasakan, memutuskan untuk menghabisi Danzo dan menghancurkan Konoha, tempat yang membuat kakak yang sangat dia hormati menderita. Hal itu menunjukkan bahwa kata-kata Itachi itu benar. Sasuke bagaikan keras putih, tinta yang ditulis oleh Obito dengan cepat dia serap dan mengubah jalan tujuan hidupnya. Saat ia berhasil menghabisi Danzo, ia hanya kembali mendapat kekosongan. Di akhir hidupnya, Danzo berkata, ia akan melakukan apapun demi kedamaian desa Konoha. Kemudian saat Sasuke bertemu dengan Edo Tensei Itachi, ia kembali mendapat jawaban yang membuatnya bertanya-tanya. Itachi mengatakan bahwa apapun keadaannya, ia adalah shinobi dari desa Konoha, dan sekali lagi ia berhasil untuk melindungi desanya. Di dalam hatinya, Sasuke kembali bertanya-tanya, apa arti dari sebuah desa? Hingga membuat Itachi begitu menyintai desa tersebut. Itachi pernah berkata bahwa saat kematian mendatangimu, kamu akan menyadari siapa dirimu sendiri. Dan dalam kematian keduanya, kita diperlihatkan sosok kakak yang sangat menyayangi adiknya, dan sosok shinobi sejati dari desa Konoha. Saat berumur 4 tahun, Itachi sudah memahami hakikat dari sebuah kehidupan dan kepedihan dari sebuah perang. Itachi tahu, jika kudeta itu terrealisasi, negara-negara besar akan menyerang, dan perang dunia shinobi kemungkinan akan terjadi kembali. Alasannya bukan untuk Konoha, namun untuk adik yang sangat dia sayangi. Itachi tak ingin adik kecilnya merasakan kepedihan dari sebuah perang. Itachi mengancam para petinggi desa untuk membocorkan rahasia desa jika hal buruk terjadi kepada Sasuke. Saat Hiruzen tewas, Itachi menunjukkan eksistensinya. Ia kembali datang ke desa Konoha. Ia ingin menunjukkan jika ancaman itu nyata. Itachi menganggap Sasuke adalah representasi dari semua hal yang ia rasa adalah hal yang baik, sebuah simbol yang hanya disentuh oleh perdamaian. Itachi merasa jika cintanya terhadap Sasuke adalah sesuatu yang nyata, bukan hanya sekedar ilusi. Sasuke yang menyadari semua itu kembali membuatnya mencari tahu apa sebenarnya arti dari semua tindakan yang Itachi lakukan. Sampai di mana Sasuke mendapat jawaban dari para kage terdahulu. Saat Hashirama mengatakan bahwa desa adalah simbol dari sebuah cinta, dan bahwa desa adalah tempat terbaik untuk melihat orang yang kita cintai tersenyum. Sasuke merasa tersentuh saat Hashirama mengatakan bahwa Itachi adalah shinobi yang lebih baik dari dirinya. Lalu Tobirama mengatakan alasannya mewaspadai Uchiha adalah untuk melindungi desa. Bukan hanya Uchiha, semua orang yang mengancam desa akan ia singkirkan. Setelah mendapat jawaban yang cukup memuaskan, Sasuke memutuskan untuk melindungi apa yang Itachi lindungi. Namun, sudut pandang Sasuke berbeda mengenai perdamaian yang diinginkan oleh Itachi. Sasuke ingin memimpin dunia shinobi dengan kekuatan. Ia percaya jika kekuatan absolut
bisa membawa perdamaian ke dunia shinobi. Namun dengan bacot no jutsu, Naruto membuat Sasuke tersadar bahwa kedamaian yang Itachi inginkan sama dengan kedamaian yang Naruto inginkan. Sasuke yang sadar dengan semua itu kembali membawa filosofi hidup yang dibawa oleh kakaknya. Ia ingin melindungi desa dari balik bayangan. Sasuke ingin menjadi angin, meniup kincir yang dibuat oleh Naruto dan Itachi. Dari Sasuke kita belajar jika dendam hanya akan menghasilkan kekosongan, sama seperti yang dikatakan oleh Kakashi. Mungkin Sasuke adalah gambaran kebalikan dari Kakashi. Jika Kakashi mampu memaafkan realitas yang tidak adil dalam hidupnya, Sasuke adalah gambaran dari seorang yang mencari keadilan di dalam hidupnya, seorang yang berjalan di kegelapan dan membawa dendam yang harus dibayarkan. Lalu Sasuke tak mendapat apa-apa dari semua yang ia jalani. Dendam yang hanya membawamu kepada kekosongan yang abadi. Namun jika kau memaafkan, kau akan merasakan bahwa kekosongan di hati bisa diisi dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Pada titik tertentu, tak jarang ia merenung, untuk apa sebenarnya ia hidup selama ini? Konoha dan teman-temannya di sana, atau membalas dendam kepada Itachi. Kesimpulannya, Sasuke hanyalah anak kecil yang merasa kecewa terhadap kakaknya sendiri. Mengutip dari perkataan Tobirama, Uchiha adalah klan yang sangat menghargai cinta dan kasih sayang. Dalam kasus ini, Itachi yang sangat menyayangi Sasuke dan Sasuke yang sangat menyayangi Itachi. Itachi sangat berkomitmen dengan apapun yang membawa perdamaian. Walau ia harus membunuh seluruh anggota klannya, bahkan orang tuanya sendiri, ia rela melakukan semua itu demi adiknya, walau ia harus dibenci. Dan Sasuke yang tidak tahu alasan Itachi melakukan semua itu, merasa kecewa terhadap Itachi, kakak yang sangat dia hormati dan kakak yang sangat dia banggakan. Itachi sengaja membuat gambaran palsu tentang dirinya agar ia dibenci oleh adiknya sendiri dan agar Sasuke memiliki alasan untuk membunuhnya dan membuat nama Uchiha kembali menjadi nama klan yang dihormati. Pada dasarnya, tujuan hidup setiap orang berbeda, sehingga tak ada jawaban pasti tentang benar atau salah dalam menentukan tujuan hidup. Dan karena ketidakpastian dari semua itu, Sasuke melihat dunia sebagai hal yang absurd. Namun di penghujung cerita, Sasuke menempatkan dirinya sebagai pelindung desa dari balik bayangan. Sasuke mengikuti filosofi hidup yang dibawa oleh Itachi. Ia ingin melindungi apa yang Itachi lindungi. Itachi dari desa Konoha. Kisahnya kini telah berakhir dan akan diteruskan oleh Uchiha Sasuke dari desa Konoha. Amaterasu yang telah terwariskan. Api hitam yang terlihat gelap, namun bisa memberi kehangatan. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau video yang kurang dalam penyampaiannya. Silakan beri masukan di kolom komentar agar kedepannya video yang saya buat dan saya sajikan untuk kalian bisa lebih baik lagi. See you and thank you.